Selamat pagi Hydromania. Apa kabar Anda hari ini? Saat ini kami berada di tengah-tengah kegiatan Sarasehan hasil ekspedisi Jala Citra 3 2023 Flores yang berlangsung di Ruang Serbaguna Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan diskusi terhadap hasil temuan penelitian pada saat kegiatan ekspedisi Jala Citra 3 2023 dengan mengundang sejumlah narasumber yang merupakan pakar kelautan, akademisi, dan stakeholder terkait. Dan terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 3 September 2023 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya, Sartu Setia, dan saya, Serda Dewa Ayu. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrosonografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat memberikan apresiasi kepada prajurit Pusidrosal berprestasi pada saat apel khusus gabungan bertempat di lapangan apel Pusidrosal, Senin 28 Agustus 2023. Pemberian apresiasi tersebut diberikan ke masing-masing perwakilan diantaranya Komandan KRI Spika 934 Letkol Laut Pelaut Derus Rizky Hoir, Komandan Unit Tugas Investigasi Pulau Besol, Mayor Laut Pelaut Brahma Setia Indrawan, Mayor Laut Pelaut Iskandar dalam lomba panahan Mawas 4, dan Serda Josefa Bima Firmansyah dalam lomba renang laut. Dalam arahannya, dan Pusidrosal menyampaikan rasa bangga atas capaian prestasi prajurit Pusidrosal dan berharap capaian tersebut dapat memacu personel Pusidrosal untuk dapat menorehkan prestasi yang sama dalam bidangnya masing-masing. Di bagian lain arahannya, dan Pusidrosal menyampaikan bahwa akan dihibahkan kapal survei dari BRIN yang akan menambah perkuatan dalam hal survei dan pemetaan laut, sehingga akan menambah cakupan wilayah perairan Indonesia yang dapat dilakukan survei dan pemetaan. Pusidrosal mengadakan ceramah tentang kewenangan peradilan militer dan koneksitas bertempat di Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin 28 Agustus 2023. Acara yang dibuka oleh Aspers dan Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Edward Sigaya, juga dihadiri oleh Kadiskum Pusidrosal, Letkol Laut Hukum Teguh Sudianto SH, Kadismin Pers Pusidrosal, Letkol Laut Khusus Joko Pramono, serta personil perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS Pusidrosal. Aspers dan Pusidrosal dalam sambutannya mengatakan, ceramah hukum ini sangat bermanfaat bagi personil Pusidrosal. Diharapkan para personil mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum peradilan militer. Hal ini penting agar dapat memahami proses hukum yang berlaku dalam konteks militer dan dapat mengikuti prosedur dengan benar. Pusidrosal yang diwakili oleh Kasubdis Nama Geodis Geomar, Letkol Laut Pelaut Zainal Abidin mengikuti rapat penelaahan nama rupa bumi tingkat pusat tahap 5 tahun 2023 selama 1 minggu tanggal 28 Agustus hingga 2 September 2023 bertempat di The Orient, Jakarta, Royal Hideaway Hotel Jakarta. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, Yosep Sigit Purnomo, dengan peserta rapat perwakilan dari kementerian dan lembaga, tim teknis dari BIG, Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota dengan pembahasan penelaahan nama rupa bumi wilayah laut atau NRWL untuk nama Teluk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komandan Pusidrosal didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Pusidrosal, Nyonya Titi Nur Hidayat, menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Jala Senastri tahun 2023 bertempat di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 29 Agustus 2023. Ketua Umum Jala Senastri dalam amanatnya mengatakan, dalam hari ulang tahun ke-77 Jala Senastri telah dilaksanakan berbagai kegiatan oleh pengurus Jala Senastri di berbagai daerah, diantaranya bakti sosial, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, dan berbagai lomba-lomba sebagai representatif kepengurusan pembinaan Jala Senastri dalam setahun kebelakang. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai pembina utama Jala Senastri, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Hari Purwono, para pejabat TNI Angkatan Laut, serta para Ketua Umum Jala Senastri dari masa ke masa. Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto menghadiri acara wisuda dan pelantikan Taruna Baru Nasional Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan tahun 2023 bertempat di Lapangan Timur Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Selasa 29 Agustus 2023. Inyoman Radiarta, Ketua Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagai Kepala BRSD MKP, mewisuda 1.999 taruna, diantaranya 968 hadir langsung dan 1.031 wisudawan secara daring. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga.
Komandan Pusidrosal menerima paparan kesiapan Sarasehan hasil ekspedisi Jala Citra 3 2023 Flores bertempat di ruang rapat Pusidrosal, Jakarta Utara, Selasa 29 Agustus 2023. Kesiapan Sarasehan tersebut secara garis besar dipaparkan oleh Paban Lab Sopsurta Kolonel Laut Pelaut Priyo Dwi Saputro yang dihadiri oleh Wadan Pusidrosal, pejabat utama Pusidrosal, serta pejabat terkait. Dan Pusidrosal membuka workshop strategi pemanfaatan riset ilmiah kelautan guna penyediaan data komprehensif bertempat di Longroom Perwira Pusidrosal, Jakarta Utara, Rabu 30 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan maritim di Indonesia dengan mengundang narasumber Profesor R. Dwi Susanto PhD yang saat ini menjabat sebagai Senior Research Scientist di University of Maryland, Amerika Serikat. Pada kesempatan ini dan Pusidrosal menyampaikan bahwa Pusidrosal dapat semakin mengembangkan ekspedisi Jala Citra menjadi riset ilmiah kelautan yang semakin berkualitas, di mana outputnya tidak hanya dinikmati sendiri, namun bermanfaat dalam membangun kebijakan strategis di bidang maritim. Pusidrosal mengikuti rapat tim teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat Analisis mengenai dampak lingkungan hidup rencana kegiatan pengoboran sumur eksplorasi RGL 3 di lepas pantai Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur oleh Saka Indonesia Pangkah Limited secara virtual, Rabu 30 Agustus 2023. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh pakar, tim teknis Komisi Penilai AMDAL instansi daerah tersebut, Pusidrosal yang diwakili beberapa perwira staf Disnautika dan staf Disosemet memberi masukan terkait rencana pengeboran agar pihak pemprakarsa menggunakan peta laut Indonesia yang terupdate dan publikasi nautika lainnya agar digunakan sebagai referensi dalam penggambaran rona lingkungan serta penentuan dampak penting hipotetik. Pusidrosal mengikuti rapat pembahasan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Peraturan Pelaksanaan Permen Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut secara virtual, Rabu 30 Agustus 2023. Rapat yang dihadiri beberapa perwira staf Disnautika dan staf Disosemet Pusidrosal tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Hukum KKP Evin Martiana. Kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkumham, Kemenko Marves, Ditjen Hubla Kemenhub, KKP, KLHK, Kementerian ASDM, BIN, serta Setkap. Wadan Pusidrosal menghadiri acara pembukaan latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2023 bertempat di Puslapur Marinir Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis 31 Agustus 2023. Latgabma Super Garuda Shield tahun 2023 tersebut diselenggarakan tanggal 31 Agustus hingga 13 September 2023 yang diikuti beberapa negara, bertujuan untuk memperkuat kemitraan pertahanan utama AS Indonesia dan memajukan kerjasama dalam mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut menggelar Sarasehan hasil ekspedisi Jala Citra 3 2023 Flores di Mako Pusidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis 31 Agustus 2023. Sarasehan dengan tema melangkah bersama dalam ekspedisi Jala Citra 3 2023 guna mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan ini dibuka oleh Komandan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, dengan mengundang narasumber yang merupakan pakar dan pemerhati mamalia laut, peneliti BMKG, peneliti pengembangan BIN, akademisi, serta stakeholder terkait. Sarasehan yang digelar ini merupakan hasil dari kegiatan ekspedisi Jala Citra 3 di Flores dengan menggunakan KRI Spica 934. Pusidrosal mengikuti rapat konsultasi publik 2 penyusunan rencana zonasi kawasan antar wilayah atau RZKAW Laut Utara Papua secara virtual Kamis 31 Agustus 2023. Dalam rapat ini, Pusidrosal diwakili oleh Aspotmar dan Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Sunardi, Kadis Biomar Pusidrosal, Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi, dan perwira staf Disnautika. Pusidrosal menyampaikan bahwa validasi organisasi TNI Angkatan Laut di Sorong terdapat Koarmada 3 serta fasilitas dan sarana dermaga untuk kepentingan armada kapal perang, juga di sebelah utara maupun selatan Pulau Biak dan di sebelah tenggara Pulau Biak pada pulau-pulau yang terdapat area militer berupa daerah latihan menembak, serta Pulau Fani sebagai pulau terluar terdapat pos TNI Angkatan Laut. Terkait hal tersebut agar dimasukkan dalam proses dokumen RZKAW Laut Utara Papua. Pusidrosal mengikuti rapat penyampaian formulir kerangka acuan rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan gas processing plant, pipa penyalur gas dan floating liquefied natural gas barat oleh PT Layar Nusantara Gas di Desa Tovoi dan perairan Teluk Bintuni secara virtual, Kamis 31 Agustus 2023.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Farid Muhammad selaku wakil dari Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK tersebut, Pusidrosal yang diwakili oleh Kasubdis Infonautika Disnautika, Letkol Laut Doni Agus Mulyawan, serta staf Disnautika dan Disosemet Pusidrosal. Terkait dengan kegiatan tersebut, Pusidrosal memonitor melalui Berita Pelaut Indonesia serta update Peta Laut Indonesia nomor 206D sebagai implementasi tugas dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-75 Corps Supply, Pusidrosal menggelar acara syukuran yang dipimpin oleh Kapolri Pusidrosal, Kolonel Laut Supply Agus Cahyono, bertempat di ruang rapat Pusat Pendidikan Hidros, Jakarta Utara, Jumat 1 September 2023, dengan tema melalui peringatan hari jadi ke-75 Corps Supply TNI Angkatan Laut, kita tingkatkan soliditas guna mewujudkan sumber daya manusia yang bermoral, jujur, dan profesional. Peringatan tersebut dihadiri oleh seluruh personil Corps Supply dan PNS Pusidrosal yang bertugas di bidang administrasi keuangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, Jala Sveva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.